Itulah yang saya sebut sebagai titik huru-hara dan gempa bumi politik, sehingga persoalan pemakzulan terkait dengan wakil presiden ini menjadi perdebatan yang hingga saat ini begitu banyak menyedot perhatian semua pihak. Istana bicara, MPR bicara, DPR kemudian bicara, ketua umum partai juga bicara, orang-orang yang selama ini kontra terhadap wakil presiden bicara, orang-orang yang juga pro terhadap wakil presiden juga bicara. Semua satu sama yang lain saling memberikan statement-statement pernyataan terkait dengan usulan dari Purnawirawan TNI yang meminta supaya wakil presiden Republik Indonesia itu diganti. Dalam konteks itu saya ingin menyampaikan beberapa poin. Pertama, jika ada pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan TNI yang menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan kondisi bangsa, termasuk juga soal pergantian wakil presiden, itu adalah bagian dari dinamika politik yang menurut saya itu sangat biasa terjadi di Indonesia. Bahkan kalau kita tracking ke belakang satu persatu, kalau kita melihat bagaimana kelompok-kelompok aktivis, pegiat demokrasi, dan bahkan mahasiswa ketika melakukan protes, ketika melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah, sejak misalnya zaman Habibie, kemudian zamannya Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi, ujung-ujungnya salah satu yang dituntut oleh mereka supaya kekuasaan, supaya presiden itu bisa dimundurkan ataupun dimakzulkan di tengah jalan. Jadi hal-hal yang semacam ini adalah perkara biasa sebenarnya dalam konteks demokrasi Indonesia. Tentu sebagai sebuah ekspresi bagaimana pihak-pihak yang menuntut ini sepertinya kecewa terhadap orang yang dituntut. Dulu kalau ada orang yang demo, ketika ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro dengan rakyat, misalnya presidennya Jokowi, kan salah satu tuntutannya adalah supaya Jokowi mundur. Ketika di zaman SBY, begitu banyak juga protes demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok aktivis yang meminta supaya SBY juga mundur, lengser ke Prabon karena dinilai kebijakannya tidak pro dengan rakyat. Begitupun yang terjadi di zaman Mega, yang terjadi di zaman Gus Dur, terjadi di zamannya Habibie dan seterusnya. Tuntutan-tuntutan semacam ini sering kali muncul. Jadi bagi saya, ketika ada sejumlah purnawirawan yang meminta, purnawirawan TNI yang meminta supaya wakil presiden itu diganti, ini tentu adalah bagian dari dinamika dan dialektika dalam konteks negara demokrasi yang menurut saya biasa-biasa saja. Sudah banyak contohnya yang begini. Nah, yang menarik itu kenapa menjadi perdebatan yang cukup panjang, karena yang menyatakan pernyataan sikap ini adalah purnawirawan TNI. Memang harus kita akui, TNI itu adalah mereka yang memang seluruh hidupnya itu didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan kalau kita lihat misalnya TNI adalah mereka yang siap hidup mati untuk bangsa dan Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada pernyataan sikap dari para purnawirawan meminta salah satunya adalah supaya wakil presiden itu diganti, menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan. Semua pihak berbicara, pro dan kontra tentu saja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau mau jujur ya, ini mungkin pertama kali dalam sejarahnya yang diminta mundur ataupun diminta diganti itu adalah wakil presiden. Saya kebetulan mengikuti dari dekat bagaimana proses politik sejak zaman Habibie, kemudian lanjut ke Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Tak ada ceritanya permintaan dari kelompok-kelompok aktivis, kelompok-kelompok pegiat demokrasi, ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah saat itu, yang diganti itu adalah wakil presidennya. Rata-rata yang diminta diganti itu adalah presiden yang berkuasa saat itu. Saya ingin katakan bahwa ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Yang diminta diganti, diminta dimundurkan, itu adalah wakil presiden hanya terjadi di era sekarang. Kalau kita melihat argumentasinya, ini dikaitkan dengan persoalan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan syarat umur untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden, salah satunya terkait dengan umurnya Gibran Rakabuming Raka. Inilah yang sepertinya kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan menganggap persoalan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan Pilpres itu berbuntut panjang hingga saat ini. Salah satunya adalah mereka, para Purnawirawan, salah satu sebagai kelompok masyarakat meminta supaya wakil presiden itu diganti. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, nah ini adalah titik krusialnya. Tentu mengganti wakil presiden itu bukan perkara gampang. Itu bukan perkara mudah. Tidak bisa dong kun payakun ataupun seperti begitu mudah untuk membalik telapak tangan. Kalau kita membaca regulasinya, ada gembok sebenarnya yang saya kira untuk mengganti wakil presiden itu adalah hal yang sangat sulit dan mungkin secara normal itu sangat mustahil. Misalnya kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, kita cek satu persatu misalnya pasal 7A dan B, di situ kan dijelaskan bahwa wakil presiden itu bisa diganti
ya, kira-kira begitu, bisa diberhentikan oleh MPR atas usulan Dewan jika terbukti melakukan pelanggaran konstitusi seperti pengkhianatan terhadap. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat pernyataan dari cuplikan video apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno ya, sebagai politisi. Kita melihat bahwa memang saat akhir-akhir ini ya, atau saat ini kita melihat masyarakat ini pikirannya disedot berbagai berita-berita terkait dengan bagaimana polemik ya, kasus-kasus yang terjadi di tanah air akhir-akhir ini, terutama di dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran, yang juga usulan terkait dengan pemaljulan Gibran Raka Buming Raka, yang sampai titik ini belum ada realisasi, bahkan belum ada tanggapan dari DPR atau MPR terkait dengan apakah usulan pemaljulan Gibran Raka Buming Raka ini, apakah ini dilanjutkan atau memang dibatalkan. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang inilah yang kita lihat saat ini, bagaimana publik ya sepertinya pikirannya terkuras ya, hanya persoalan isu mengenai usulan pemaljulan, terutama juga mengenai ijazah Mas Wapres yang digugat oleh Subhan Pahlan, dan begitu juga dengan bapaknya, yaitu mantan Presiden Joko Widodo. Hal ini teman-teman, karena memang kita melihat bagaimana penegakan hukum saat ini ya, sepertinya kasus ini tidak ada kelanjutan, sepertinya gantung, tidak ada penjelasan apakah memang ini dibatalkan atau seperti apa ya. Jadi sehingga akhirnya banyak sekali spekulasi yang terjadi di masyarakat terkait dengan usulan-usulan ini, dan begitu juga dengan kasus-kasus yang sudah ya sudah menjadi asumsi dari publik terkait dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Nah, di bawah ini coba kita melihat satu persatu bagaimana komentar terhadap cuplikan video ini, yang menyatakan bahwa setuju ya, yang muda saat ini tampil tapi dengan cara benar dan betul, berkualitas ya, SDM-nya jelas begitu. Awalnya masalahnya pada akhirnya selalu bermasalah. Kritik itu tentu ada permasalahannya ya. Ke-8 butir usulan yang disampaikan para purnawirawan itu bukan ngada-ngada ya, yang salah satunya leserkan Gibran. Kita raya awam aja bisa menilai bahwa Gibran belum layak memimpin negara sebesar ini, masih senang main mobil-mobilan, masih banyak yang lebih layak. Dan 7 butir lainnya nggak kalah pentingnya bantu negara lepaskan diri dari penyakit yang bercokol yang merusak tatanan negara ini. Apalagi teman-teman ya, lewat ya pasal 90 tersebut ya, yang tidak lain yang diloloskan oleh paman dari Mas Gibran Raka Buming Raka ya. Jadi ini yang menjadi apa namanya, menjadi kritik ya, menjadi kritik publik saat ini terkait dengan ya pasal ya, lewat jalur 90 tersebut, pasal 90 ya. Dan hal ini teman-teman, ini yang selalu diungkit oleh publik terkait dengan Mas Gibran. Bahkan mereka menilai bahwa Mas Gibran ini masih belum mumpuni, masih belum punya apa namanya, belum bisa memimpin ya, apalagi negara sebesar ini teman-teman ya, perlu pemimpin yang benar-benar bisa memimpin ya negara Indonesia ya, apalagi orang-orang yang punya keberanian, yang benar-benar sudah terlatih dan teruji untuk memimpin bangsa negara ya, bangsa Indonesia ini. Ya, jadi nyari wakil kok gemblong ya gitu ya, Pak Prabowo kok betah ya dan malu. Dan segera turunkan Wapres dan koncong-konconya sebelum presidennya diturunkan rakyat.
Ya, semoga semakin cepat dan membaik dan jadi wakil dengan mengubah aturan memang harus diskualifikasi. Jadi teman-teman, yang menjadi persoalan di sini adalah ya tidak menjadi masalah ya siapapun akan menjadi. Namun hanya ini teman-teman, karena kita melihat di komentar netizen ini bahwa banyak sekali yang memprotes terkait dengan ya lewat pintu yang 90 tersebut teman-teman ya, yang diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Jadi hal ini yang sering diprotes kalau saya lihat oleh para netizen terkait dengan calon ya wakil presiden pada pemilu yang sebelumnya. Nah, kemudian bahwa dikatakan harapan masyarakat luas sangat setuju usulan itu. Kalau mahasiswa tumbuh, masyarakat luas sebelum bertambah korban PHK lagi. Sangat senang ya sekali baca judulnya, mudah-mudahan jadi kenyataan. Dan amin sudah memudahkan dan sebenarnya membongkar semua kelakuan orang yang menjolimi rakyat dan mengkhianati para pahlawan yang gugur. Saya setuju masukkan Gibran dan secepat ini sebaiknya. Ya, jadi teman-teman bahwa memang usulan-usulan ini memang kita melihat itu awalnya dari Forum Purnawirawan ya terhadap wakil presiden saat ini, di mana usulan ini dari Forum Purnawirawan bahkan dari gugatan Subhan Palal yang dilayangkan kepada pengadilan terkait dengan ijazah penyetaraan, ijazah SMA penyetaraan yang digunakan oleh Mas Wapres pada pemilu 2024 yang lalu. Hal ini yang menjadi sorotan, menjadi pertanyaan saat ini teman-teman, karena menurut dari Subhan Palal dia menilai bahwa hal ini tidak memenuhi persyaratan sehingga ini digugat di pengadilan, dan sampai detik ini juga teman-teman sepertinya tidak ada kejelasan apakah ini hal ini bisa dilanjutkan atau bagaimana. Begitu juga dengan usulan pemalsuan Gibran Raka Buming Raka yang surat tersebut dikirimkan oleh Forum Purnawirawan kepada DPR ke MPR, DPR juga sampai detik ini belum ada kabar apakah ini dilanjutkan atau dibatalkan. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda, berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.